Presiden Prabowo berhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan usai ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. BPR-NBP Group gelar Gebiar Pundi dan Kredit Hadiah 2025. Ruben Dias resmi perpanjang kontrak di Manchester City hingga 2029. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan ini diambil setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 oleh KPK. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer atau Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ia juga menyampaikan bahwa keputusan Presiden tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip bersih dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prasetyo menyebut kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Seluruh aparatur negara diminta untuk terus mengutamakan kepentingan publik dan menjauhi praktik yang melanggar hukum. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya untuk bekerja keras dan berintegritas demi masyarakat, serta tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto tak menyangka program sekolah rakyat yang digagaskannya berjalan cepat dan sudah menghasilkan lebih dari 100 sekolah. Presiden Prabowo menargetkan 200 sekolah rakyat akan beroperasi pada 2026 mendatang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku tak menyangka program sekolah rakyat yang baru digagaskan pada Februari 2025 sudah terwujud lebih dari 100 unit. Prabowo mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di G-Expo, Kemayoran, Jakarta. Menurut Presiden, kerja keras para Menteri Kabinet Merah Putih membuat program ini berjalan cepat. Ia menargetkan pada 2026 mendatang, jumlah sekolah rakyat bertambah menjadi 200 unit yang aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Prabowo menegaskan pemerintah tak hanya fokus membangun sekolah rakyat, tetapi juga akan memperbaiki sekolah-sekolah negeri yang sudah ada. Baginya, pendidikan menjadi fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan mengentaskan kemiskinan di tanah air. Kehadiran 100 sekolah rakyat ini disebut Prabowo sebagai langkah awal membangun generasi unggul Indonesia. Ia meyakini para siswa yang tergabung dalam program ini akan menjadi harapan baru untuk mencapai kesejahteraan dan kemerdekaan yang sebenarnya bagi seluruh rakyat. Di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan, insya Allah 200 sekolah. Dan seterusnya. Dan nanti tidak hanya itu, cita-cita saya, cita-cita kabinet, cita-cita pemerintahmu, cita-cita semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selain sekolah rakyat, kita punya sekolah unggulan. Sasaran kita, cita-cita kita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan. Dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat, Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperbanyak sekolah rakyat di berbagai daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan. Hal ini disampaikan saat menghadiri pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 22 Agustus 2025. Prabowo menyampaikan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui generasi penerus bangsa. Guru dan kepala sekolah diharapkan mampu menyiapkan anak-anak untuk mengangkat keluarga mereka kelak dari keterbatasan. Presiden juga menyampaikan saat ini sudah terbentuk 100 sekolah rakyat yang beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan tambahan 65 sekolah pada bulan September dan sekitar 200 sekolah lagi akan berdiri pada tahun depan. Menurut Prabowo, capaian ini adalah hasil kerja keras lintas kementerian dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Ia juga menitipkan pesan khusus kepada para guru dan kepala sekolah untuk terus menjalankan tugas mulia dalam membimbing generasi muda agar mampu memutus rantai kemiskinan. Sudah mulai kelihatan kita tidak boleh jadi negara gagal. Kita harus menjadi negara yang berhasil. Negara yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari kelaparan. Merdeka dari penderitaan. Dan itu bisa kita capai. Dan itu insya Allah akan kita capai bersama-sama, saudara-saudara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mendorong para guru sekolah rakyat untuk terus berjuang memberikan pendidikan terbaik. Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi saudara-saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada para guru sekolah rakyat untuk terus berjuang memberikan pendidikan terbaik bagi generasi bangsa. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan yang masih ada di tanah air. Prabowo mengajak para guru untuk membina dan mengajar dengan sepenuh hati demi masa depan anak-anak Indonesia. Ia menekankan sekolah rakyat adalah awal dari perjuangan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan mengangkat derajat kehidupan keluarga dari kemiskinan. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya melihat semangat para siswa dan keluarganya. Baginya, wajah-wajah anak itu menunjukkan harapan besar akan masa depan yang lebih baik serta semangat untuk terus berjuang dan belajar.
Prabowo juga berharap para guru tetap optimis bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Baginya, makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh rakyat mencapai kesejahteraan dan hidup dalam kebahagiaan. Guru-guru ini terus dibimbing, dibina, para kepala sekolah. Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Anda sedang dalam rangka kita memutus rantai kemiskinan, saudara sekalian. Mereka ini anak-anak yang kau didik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka dan merekalah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan, saudara-saudara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita selalu harus optimis. Indonesia akan punya. Informasi selanjutnya, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melepas tim ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia Sabtu siang. Penelitian yang berlangsung selama 4 bulan ini diharapkan mampu membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melepas tim ekspedisi Patriot dari Universitas Indonesia untuk melakukan pemetaan di lokasi transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Lokasi transmigrasi ini tersebar di 6 pulau, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Transmigrasi. Tujuan dari tim ekspedisi Patriot ini adalah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Transmigrasi bukan lagi hanya sekedar perpindahan penduduk, tetapi pembangunan kawasan ekonomi, kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang pembangunannya dimulai dengan berbasiskan data dan riset. Tim ekspedisi ini memiliki misi untuk melakukan riset dan pemetaan potensi wilayah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, khususnya dalam aspek perekonomian untuk nantinya akan dieksekusi oleh transmigran. Dari Jakarta, Gada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dalam rangka mengapresiasi nasabah setia. BPRNBP Group kembali menggelar acara Gebyar Pundi dan Kredit berhadiah di lapangan gelanggang Kampus C Muncul, Tangerang Selatan. Direktur Utama PT NBP Hendy Aprilianto menyebut acara ini merupakan wujud nyata komitmen BPRNBP Group dalam mengapresiasi nasabah dan UMKM. 1, 2, 3 dan dilanjutkan dengan pemukulan rebana. Baik, hadir undangan yang kami muliakan dengan demikian. Dalam rangka bentuk apresiasi kepada para nasabah setia BPRNBP Group kembali menggelar acara bertajuk Gebyar Pundi dan Kredit Berhadiah yang digelar di lapangan gelanggang Kampus C Muncul, Tangerang Selatan. Gebyar pengundian tabungan pundi pada periode ini merupakan periode 17 tahap ke-33 dan kredit berhadiah yaitu periode 2 tahap ketiga dan dihadiri oleh ratusan nasabah, mitra, serta masyarakat sekitar. Direktur Utama PT NBP Hendy Aprilianto menyebut acara ini tidak hanya menjadi momentum kebersamaan, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen BPRNBP Group dalam memberikan penghargaan kepada nasabah yang telah mempercayakan layanan perbankan. Jadi kegiatan hari ini namanya Gebyar Hadiah Pundi. Artinya kita melakukan pesta nasabah di mana kita memberikan hadiah-hadiah yang kita janjikan selama periode tertentu. Di dalam hal ini periode pengundian setahun 2 kali, itu saldo bulan Juni.
Sementara itu, perwakilan DPD Perbarindo DKI Jaya Itan Sialagan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BPR NBP Group. Dirinya berharap acara dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya UMKM. Kami dari DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitar sangat senang melihat acara ini diadakan oleh BPR NBP 12 yang didukung penuh oleh NBP Group, khususnya dalam industri BPR. Kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan program-program seperti gebiar undian seperti ini. Mungkin itu. Dari Tangerang, Banten, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Jadi kalau Bapak Ibu Beralih ke kabar lain, seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku menjual bawang merah curiannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tim Reskrim Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk kebutuhan makan dia sehari-hari. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kauplay Kaumu, gerai permainan anak kembali membuka gerai kelimanya di Sudirman Central Business District, Jakarta. Gerai kelima ini menegaskan komitmen CPCM untuk mengajak lebih banyak orang bergembira dalam permainan arkade. Kauplay Kaumu, gerai permainan anak kembali membuka gerai kelimanya di Sudirman Central Business District, Jakarta. Gerai kelima ini menegaskan komitmen CPCM untuk mengajak lebih banyak orang bergembira dalam permainan arkade. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan dibalik pemilihan SCBD sebagai lokasi gerai kelima CPCM ini. SCBD dikenal sebagai destinasi di tengah kota dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam mencari hiburan dan rekreasi. CPCM menghadirkan lebih daripada 200 mesin permainan dan wahana. Koleksi ini mencakup berbagai permainan favorit serta mesin arkade terkini yang menawarkan keseruan tanpa batas. Tak hanya menghadirkan beberapa permainan baru, CPCM SCBD juga menjanjikan merchandise baru yang bisa didapatkan dengan cara bermain claw machines atau menukarkan tiket. Nungguin kena banjir, jadi orang-orang bisa main dulu di sini. Targetnya sih ke sana. Karena di sini kan pusat kota, pastinya stres banget kan kerja. Kita berharapnya kita hadir di sini bisa menghibur orang-orang kerja yang di sekitar sini. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, untuk memperingati HUT ke-80 Indonesia dan sejalan dengan rangkaian Discover Nusantara yang digelar sepanjang bulan Agustus di Hotel Borobudur, Jakarta dengan menghadirkan Festival Tumpeng Nusantara. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi acara ini yang bukan sekedar perayaan kuliner, tetapi juga sarana untuk membangkitkan kesadaran, mengedukasi, dan merayakan sejarah gastronomi Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Indonesia dan sejalan dengan rangkaian Discover Nusantara yang digelar sepanjang bulan Agustus di Hotel Borobudur, Jakarta dengan menghadirkan Festival Tumpeng Nusantara.
Dengan tema menghidupkan tradisi dan menyatukan generasi, festival dibuka dan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadly John, di mana terdapat 3 rangkaian utama kompetisi tumpeng, pameran tumpeng, dan talk show. Menteri Kebudayaan Fadly John mengapresiasi acara ini yang bukan sekedar perayaan kuliner, tetapi juga sarana untuk membangkitkan kesadaran, mengedukasi, dan merayakan sejarah gastronomi Indonesia, khususnya tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Lebih lanjut, dirinya menyebut tumpeng memiliki nilai makna dan filosofi yang sangat tinggi dan digunakan untuk berbagai macam perayaan dan merupakan warisan budaya Indonesia. Jadi ini merupakan intangible cultural heritage kita atau warisan budaya tak benda Indonesia yang beragam, dan dengan kreativitas sekarang ini kalau kita lihat tadi di dalam pameran dan festival atau yang dilombakan, tumpeng-tumpeng ini luar biasa ragamnya dan semakin banyak hiasannya, dan mungkin saya kira ini bisa membawa tumpeng to the next level gitu ya di dalam. Sementara itu, Director of Marketing Communication Karina Eva Putri menjelaskan, pihaknya senantiasa mendukung pemerintah dalam rangka melestarikan kebudayaan mulai dari kuliner, kesenian, dan ekonomi kreatif. Yang mana kali ini kami mengusung wisata kuliner, khususnya Festival Tumpeng, tapi selama sebulan kemarin ini izin Pak Menteri, kami mengadakan beragam festival kebudayaan, mulai dari pawai Nusantara, kemudian yang hadirkan Reok Ponorogo, kemudian juga UMKM ekonomi kreatif yang dihadirkan selama sebulan, dan juga nanti ada Festival Soto Nusantara tanggal 31 Agustus, dan juga festival-festival lain. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu sebanyak 2.400 pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK BPS dan K Jakarta menggelar Mega Karnaval untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dengan memakai baju adat dan berbagai replika patung kebudayaan, ribuan pelajar BPS dan K Jakarta menggelar Mega Karnaval di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Karnaval yang mengusung tema The Spirit of Youth and Diversity ini digelar dengan menghadirkan kesenian dan pakaian adat Nusantara. Selain itu, berbagai replika patung seperti patung ogo-ogo dari Bali, replika rupa adat Joglo dari Jawa Tengah, replika ular naga, patung Hanoman, dan berbagai replika lainnya dihadirkan dalam acara Mega Karnaval. Tri Ratmoko selaku pemilik Yayasan BPS dan K mengatakan kegiatan bertajuk Mega Karnaval Pelajar ini baru pertama kali di Jakarta dengan jumlah peserta 2.400 dan menghadirkan berbagai macam kesenian Nusantara dengan memakai baju adat dan beberapa replika. Mengadakan karnaval Mega Indonesia yang diikuti oleh siswa SMP, SMA, SMK, dan kegiatan ini adalah bagian kita cinta RKI yang kita perlu memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk bisa menghibur Dari Jakarta, Theo Pandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta trio petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.